Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Senin 13 Maret 2023. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, sejumlah kementerian hingga perusahaan BUMN rame-rame melarang pegawainya pamer harta kekayaan di media sosial. Hal tersebut dilakukan setelah ramai kasus sejumlah pejabat yang pamer harta kekayaan yang dinilai tidak wajar. Seperti ex-pejabat eselon 3 Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Selain itu ada pula nama Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, dan juga Kepala BPN Jakarta Timur, Sudarman Harjasaputra juga disorot oleh publik. Nah, pemirsa melihat hal tersebut semuanya, kira-kira apa motif dari edaran tersebut? Apakah justru sengaja dilakukan demi untuk menghindari atau menutupi korupsi yang mungkin terjadi di internal perusahaan plat merah tersebut? Dan juga apakah ini adalah cerminan dari bobroknya birokrasi saat ini terkait dengan perusahaan plat merah atau kementerian-kementerian terkait? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Ahmad Rizal dari Indonesian Justice Monitor. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Aziz. Alhamdulillah, gimana nih kabarnya nih, Bung Rizal? Sehat, Bung? Alhamdulillah sehat. Semoga Bung Aziz dan seluruh kru Khilafah News selalu sehat ya. Alhamdulillah. Baik, Bung, menyikapi terkait dengan pemberitaan yang cukup viral ya beberapa waktu terakhir ini. Apalagi kemudian buntut dari pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial. Ini membuat sejumlah instansi pemerintah dan juga BUMN ini bergerak begitu. Mereka serempak merilis surat edaran terkait dengan larangan untuk bersikap hedonisme. Nah, melihat dan mencermati surat edaran tersebut, ini menurut Anda seperti apa? Apakah hal ini bisa dikatakan positif dan kira-kira motifnya apa ini terkait dengan hal tersebut? Mohon tanggapannya. Ya, sejauh ini yang saya tahu itu memang ada 3 instansi ya, Bung ya. 3 instansi pemerintah atau BUMN yang mengeluarkan surat edaran terkait larangan pamer atau flexing kekayaan atau terkait dengan hidup mewah atau perilaku hedonisme tadi, yaitu Kementerian Perhubungan atau Kemenhub, kemudian ada PT Pelindo dan juga ada PT PLN. Jadi begini, sebetulnya untuk pamer kekayaan atau perilaku hedonisme ini memang merupakan perilaku yang menurut saya itu sudah biasa ya dilakukan oleh sebagian masyarakat dari kalangan orang-orang kaya. Dilarang sekalipun apabila perilaku ini sudah menjadi habit atau menjadi suatu kebiasaan, ini tetap akan dilakukan oleh mereka. Susah sekali gitu loh apabila seorang yang sudah terbiasa pamer kekayaan dan juga pamer hidup mewah kemudian diminta berhenti untuk berperilaku seperti itu. Meski bisa, tapi cukup susah lah gitu. Jadi pengendalian perilaku flexing kekayaan dan juga perilaku hedonisme ini yang paling efektif itu adalah melalui pendekatan agama, yaitu melalui pendidikan akhlak sejak dini. Jadi kalau dilihat dari segi ini, maka surat edaran tersebut saya rasa akan susah ya Bung ya untuk diimplementasikan oleh para pegawai BUMN yang yang dengan catatan para pegawai yang sudah terbiasa berperilaku flexing kemewahan dan juga berperilaku hedonisme itu. Kemudian mungkin maksud dari surat edaran tersebut itu kan ingin menjadikan para pegawai BUMN itu menunjukkan diri mereka sebagai pribadi atau keluarga yang sederhana, yang dimana itu bisa dicontoh lah bagi masyarakat. Terlebih lagi status mereka itu sebagai ASN. Nah, tentu harus menunjukkan suatu pribadi yang berperan begitu sebagai pelayan masyarakat. Tapi kalau kemudian instansi-instansi tersebut hanya mengandalkan surat edaran ya tanpa adanya edukasi dan juga tanpa adanya teladan dari pimpinan instansi terkait, ya saya kira tidak akan terlaksana surat edaran tersebut. Sebab apa? Perilaku manusia itu kan bergantung dari pemikirannya. Ya, oleh karena
itu maka untuk merubah perilaku manusia, itu harus diubah dulu pemikirannya, dan ini membutuhkan edukasi yang intensif dan juga membutuhkan teladan. Kemudian selanjutnya, terkait dengan surat edaran yang melarang flexing atau pamer kemewahan ini juga menunjukkan salah pahamnya instansi terkait atas kasus yang cukup viral, yang itu melibatkan pegawai pajak dengan kekayaan yang cukup fantastis kemarin itu. Nah, yang diresahkan bahkan dipermasalahkan oleh warganet atau masyarakat itu sebetulnya kan bukan perkara pamer atau tidaknya, Bu. Tapi dari mana kekayaan sebesar itu bisa didapatkan oleh mereka. Sementara sangat tidak mungkin begitu kekayaan yang didapatkan dari gaji dan tunjangan yang mereka dapatkan menjadi ASN itu bisa mencapai pada nilai tersebut. Nah, ini yang menjadi persoalan. Jadi, mungkin ya sebagian masyarakat itu berpendapat, ya silakan aja pamer, asal jelas asal-usul kekayaannya, mungkin begitu ya. Meskipun saya sendiri juga ya harusnya nggak usah pamer begitu. Tapi bisa jadi masyarakat berpendapat seperti itu. Justru dengan adanya surat edaran ini, dikhawatirkan adanya kecurigaan di masyarakat, karena kesannya itu apa? Kesannya itu kan silahkan mendapatkan kekayaan yang tidak wajar, asal jangan ditunjukkan ke netizen kan gitu. Kalau sudah ditunjukkan ke netizen kan nanti ruwet urusannya. Begitu, Bung. Ya, baik. Lantas kemudian ini memang cukup menarik ya terkait dengan surat edaran tersebut. Apalagi kemudian juga setelah kasus yang viral kemarin ya terkait dengan anak pejabat yang flexing kekayaan, ini sebagian besar dari masyarakat di dunia maya ini menganggap ya banyak di antara para pejabat yang memiliki harta peningkatannya yang tidak wajar ya, termasuk juga para pegawai BUMN yang kemudian setelah ada surat edaran larangan untuk memamerkan, kekayaan, seolah-olah ya, ini dilakukan, untuk menutupi ya, korupsi yang terjadi di internal baik perusahaan plat merah ataupun instansi-instansi pemerintah yang terkait. Nah, melihat, tanda tanya tersebut yang ada di tengah-tengah masyarakat, tanggapan Anda seperti apa? Apakah, memang ya, hal tersebut ini bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang memang melakukan, kejahatan tersebut untuk menutupi korupsinya atau seperti apa menurut Anda? Kalau kita mencermati komentar-komentar warganet ya, Bung, ya, memang ya tidak sedikit yang beranggapan seperti itu, yaitu menutupi kasus-kasus korupsi atau perilaku korupsi ya. Itu juga nggak sedikit yang beranggapan. Jadi karena memang kenapa perilaku korupsi di Indonesia ini sudah bukan lagi sesuatu yang tabu, bahkan sudah menjadi rahasia umum begitu ya kalau di negeri kita ini. Meski demikian, bukan berarti perilaku korupsi ini juga, patut untuk dianggap wajar, sehingga kita kemudian merasa maklum ya dengan perilaku korupsi yang terjadi di Indonesia. Memang korupsi ini masih menjadi salah satu permasalahan laten di Indonesia. Jadi berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, itu sebetulnya ada 1.261 kasus korupsi yang terjadi sepanjang 2004 sampai pada 3 Januari 2022. Kalau kita lihat dari berdasarkan dari wilayahnya, korupsi yang paling banyak itu terjadi di pemerintah pusat, yaitu sekitar 409 kasus. Kemudian posisinya disusul oleh Jawa Barat dengan 118 kasus rasuah. Berikutnya sebanyak 109 kasus korupsi itu terjadi di Jawa Timur. Kemudian juga ada 84 kasus korupsi yang terjadi di Sumatera Utara. Kemudian kasus korupsi yang terjadi di Riau dan Kepulauan Riau serta di DKI Jakarta itu masing-masing sebanyak 68 kasus dan juga 64 kasus. Kemudian ada 55 kasus korupsi yang terjadi di Sumatera Selatan ya. Sementara Jawa Tengah itu menduduki posisi ke-8 dalam daftar dari KPK tadi, yaitu tercatat ada 53 kasus korupsi yang sedang ditangani KPK di Jawa Tengah. Ini adalah kasus-kasus yang ketahuan dan juga sedang dalam penanganan. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan yang nggak ketahuan kan gitu, dan juga yang belum tertangani, apakah jauh lebih banyak? Ya bisa jadi kan gitu, bisa jadi karena memang daftarnya sedemikian besar, sedemikian banyak begitu. Maka jangan salahkan masyarakat apabila beranggapan bahwa surat edaran tersebut itu justru untuk melindungi perilaku korupsi agar tidak ketahuan. Sebab memang tadi itu kasus korupsi yang sudah dan juga sedang ditangani oleh KPK itu memang ribuan jumlahnya, Bung. Begitu. Ya baik, jadi karena memang, bobroknya dan juga budaya korupsi yang cukup,
membuat kita prihatin di negeri ini, maka tidak heran ya sebagian besar dari warganet berpendapat demikian. Lantas kemudian kalau kita melihat lagi kepada titik masalah dari problem ini ya, apakah titik fokus masalah ini adalah sumber kekayaan, ya, bukan masalah pamernya. Ini menurut Anda seperti apa ini? Apalagi kemudian ada sebagian besar netizen yang mengatakan bahwa flexing atau pamer kekayaan itu bisa jadi ya dari dana hasil korupsi atau sesuatu yang tidak wajar seperti suap dan lain sebagainya. Iya betul. Yang jadi sumber persoalannya adalah memang dari mana kekayaan itu didapatkan, sebagaimana tadi penjelasan saya sebelumnya. Sementara dilihat dari gaji dan juga tunjangan yang yang didapatkan itu sangat tidak wajar untuk memiliki kekayaan sebesar itu gitu. Jadi bukan masalah pamer atau tidaknya sebetulnya. Jadi memang begini, perilaku flexing itu kan hanya berkaitan dengan individu masing-masing kan. Sedangkan dari mana sumber kekayaan itu didapatkan, ini bisa jadi itu melibatkan harta rakyat begitu, dan ini harus segera ditertibkan. Kalau sampai kemudian benar-benar ketahuan melakukan tindakan korupsi, segera beri sanksi yang sangat tegas untuk memberikan penekanan atau untuk menekan maraknya perilaku korupsi ini, Bung. Begitu. Ya, terakhir Bung, melihat berbagai macam kasus tersebut yang ini tampaknya eh, berkali-kali muncul ya, bahkan kemudian setelah ada ditangkap pun masih aja banyak di antara oknum-oknum pejabat ataupun oknum-oknum dari para pegawai BUMN yang terindikasi atau bahkan sudah divonis untuk telah melakukan tindak korupsi. Kira-kira menurut Anda melihat fenomena tersebut ini apa nih? Apa yang salah dengan negeri kita tercinta? Apakah sistem kehidupannya yang salah, aturannya, atau seperti apa? Dan tolong juga disampaikan kira-kira solusi tuntasnya seperti apa? Ya kalau kita melihat dari berjalannya sistem itu memang ya sumber persoalannya di demokrasi ini. Kenapa? Karena memang demokrasi ini kan mahal. Sudahlah mahal menghasilkan pejabat yang korup. Sudahlah menghasilkan pejabat yang korup, tidak sekedar korup, tapi mereka loyalnya itu pada para kapitalis, para kaum pemilik modal. Kita semua sudah paham lah ya, tidak murah untuk menjadi penguasa atau pejabat pemerintahan di era demokrasi. Untuk mencapainya ini tentu wajib melibatkan para pemilik modal untuk membiayainya. Bila dibandingkan dengan gaji dan juga tunjangan, tentu ini kan tidak akan mampu menutupi dalam tanda kutip ya, itu hutang pejabat ini kepada para pemilik modal. Nah, jalan yang paling mudah itu ya yang paling ditempuh untuk bisa mengembalikan modal mereka saat kampanye itu ya korupsi, atau paling tidak itu politik balas budi lah, yaitu dengan menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada kaum kapitalis yang mereka itu sudah berhutang kepada mereka itu. Nah, inilah wajah demokrasi. Maka solusi tuntas atas semua ini ya wajib meninggalkan demokrasi itu sendiri, kemudian beralih kepada sistem yang lebih bersih, sistem yang lebih adil. Nah, sebagai seorang muslim tentu Islam ini menjadi satu-satunya pilihan. Tidak ada opsi lain selain memilih Islam. Sebab Islam ini adalah pilihan politis yang didasarkan pada akidah, begitu. Nah, bagi seorang muslim, itu memangnya ada sistem yang lebih baik daripada sistem Islam? Kan tentu tidak ada kan. Maka meninggalkan demokrasi dan juga menerapkan Islam ini merupakan solusi tuntas. Selama tidak begitu, maka tidak akan pernah usai problematika negeri ini. Bahkan bisa jadi semakin hari itu semakin memburuk dan semakin menghancurkan nasib umat ini dengan sehancur-hancurnya. Kan kita berlindung diri dari semua itu. Naudzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, Mas Awan, penjelasan yang luar biasa ini. Syukron wa jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih kepada Bung Ahmad Rizal atas penjelasannya dan juga terima kasih telah hadir ke Perpetang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.